everyone, my name is Afifa Didar. I am a AHP. What is the first you think when I tell you that I am a highly sensitive person? Shy? Crying all the time? Introvert? Or perhaps are very emotional? Itu adalah stereotype untuk orang HSP, seperti terlalu baperan dan overthinking. Jadi, konotasinya itu cenderung negatif, dan biasanya itu disematkan untuk kaum perempuan loh. But wait, kaum laki-laki juga ada loh yang mempunyai HSP ini. Jadi bukan monopoli kaum perempuan aja, tapi mereka cenderung menyembunyikan perasaannya. Pada tahun 1990, seorang psikolog bernama Dr. Elaine Aron mengembangkan satu teori tentang kecenderungan HSP atau Highly Sensitive Person. Biasanya lebih dikenal juga dengan Sensory Processing Sensitivity or SPS. Sifat ini diasosiasikan respon kita yang lebih tinggi terhadap stimulasi internal dan eksternal, seperti lingkungan dan sosial. Aktivitas otak HSP ini lebih tinggi daripada non-HSP yang ngebuat overstimulasi pada otak. Akhirnya ini bisa diikuti sama ketidakmampuan HSP untuk mengkontrol emosinya. Jadi lebih mudah terkena gangguan kesehatan mental seperti depression, anxiety, dan stres. Sifat ini juga diketahui karena adanya peran neurotransmitter pada otak yaitu dopamin pada sistem saraf HSP yang lebih tinggi konsentrasinya dibandingkan non-HSP sehingga membuat otak jauh lebih aktif. Sekarang yuk kita bahas apa aja sih ciri-ciri dari HSP ini. Yang pertama adalah begitu emosional dalam menanggapi sesuatu. HSP ini mempunyai emosi yang sangat reaktif, cukup perasa, dan sensitif pada banyak hal. Sensitivitas yang tinggi membuat HSP itu lebih mudah tersinggung. Yang kedua adalah lebih detail dan juga tergolong orang yang open-minded. Kenapa? Karena mereka berusaha berpikir dari semua sisi. Yang ketiga, lebih peka terhadap perubahan emosi orang lain dan perubahan kecil dalam lingkungannya, atau sering disebut dengan intuisi yang tajam. Yang keempat, lama dalam mengambil keputusan, karena mereka menimbang mana yang advantage dan disadvantage. Yang kelima, HSP itu cepat merasa aktif dari beberapa jenis minuman seperti kafein dan alkohol. Highly sensitive person ini juga ternyata mudah banget mempunyai masalah kesehatan mental dibandingkan non-HSP. Tapi ternyata ada loh aspek positifnya dari HSP ini. Seperti mereka mudah banget untuk menghindari kesalahan. Yang kedua, mereka lebih teliti. Yang ketiga, mereka tuh lebih cenderung bisa menempatkan diri dan mempunyai attitude yang baik. Kemudian mereka juga dapat menselaraskan antara pikiran dan perasaan mereka. Di sini aku akan ngasih tahu beberapa tips untuk empowering our sensitivity. Yang pertama adalah discovery. Ini adalah fase untuk mengedukasi dan absorptions. Di sini kita akan tahu tentang ciri-ciri karakter dan pembawaan kita. So, we will learn on how to advocate for ourselves and our specific needs. It feels like exciting, eye-opening, and validating. Yang kedua adalah awareness, fase di mana kita membongkar on how high sensitivity ini impacted our life. Kita akan tahu bagaimana HSP ini mempengaruhi dan membentuk karakter kita. Fase ini lebih dikenal juga dengan excavating atau exploring the pattern. So after that, kita akan lanjut ke stage di mana kita akan identifikasi adanya kesempatan untuk healing and growth. Yang ketiga adalah healing. Fase ini di mana kita bisa menulis lagi apa saja hal yang membuat kita stuck, anxiety, dan juga merasa small. Setelah itu baru kita mempunyai tenaga untuk healing, seperti berlatih mindfulness, kemudian juga meditasi, tapping, kemudian menulis jurnal, dan berolahraga. Atau sebagai seorang muslim, kita bisa melatih dengan sholat sunnah, puasa sunnah, dan zikir. Dan yang terakhir adalah integration.
pada poin ini kita sudah sampai di mana kita akan embrace dan embody ourselves. Kita sudah tahu apa aja pattern dan insecurity yang ada pada diri kita. So we are stepping into a space feeling empowered, integrated, dan lebih percaya diri pastinya. Atau ada possibility loh kalau kita bisa mengasah lagi keajaiban apa yang ada pada diri seorang HSP. Nah, sekarang kita udah tahu kan kind of personality ini. Mungkin di rumah kalian juga pernah ada yang ngalamin. Tapi jangan malu atau merasa salah, karena ini bukan penyakit mental atau mental disorder. Lebih baiknya kita kembangkan aja aspek-aspek positifnya dan dirubah yang negatifnya. Or instead of kita merubah keadaan, gimana kalau itu lebih di manage aja? Karena orang-orang yang sensitif itu, mereka itu sebenarnya peka banget terhadap sesuatu. Jadi mereka bisa ngedetect something earlier than orang lain. Mungkin itu aja yang bisa aku share. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, share, comment, subscribe, and sharing the happiness. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.